Sejahtera Tuhan senantiasa melimpah di dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya kalau kita lihat perjalanan hidup kita itu seperti frame film dalam setiap film yang dipertunjukkan bagi banyak orang, gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat film, itu langkah pertama barangkali penderitaan, tapi yang terakhir yang namanya lakon itu menang pasti. Nah, demikian juga sebenarnya dalam kehidupan orang percaya seperti frame film yang diputar dalam satu layar bioskop, kitalah pemeran-pemeran di dalamnya gitu. Cuma persoalannya bagaimana kita mengelola hati kita, pengharapan kita ketika kita menjalani waktu-waktu kita yang seolah-olah Tuhan biarkan atau Tuhan izinkan proses panjang itu terjadi. Bahkan di dalam proses itu seringkali sudah menguras seluruh emosi, perasaan kita, sehingga seolah-olah gambaran kemenangan di akhir itu sama sekali tidak terlintas dari cerita yang kita jalani dalam hidup kita. Nah, kita akan belajar di Roma 4 ayat 18 sampai 22. Roma 4 ayat 18 sampai 22 tentang Abraham yang diperhitungkan sebagai satu kebenaran. Demikian firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasarnya untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sara telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia perkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadi, di firman Tuhan, banyak firman Tuhan, banyak kejadian di firman Tuhan yang digambarkan bagaimana anak-anak Tuhan mengambil satu sikap karena dia mengetahui persis di ujung dari jalan kehidupan ini, mereka adalah pemenang yang sesungguhnya. Di firman Tuhan di sini dicontohkan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Jadi artinya kalau dilihat dari ciri-ciri fisiknya, kalau dilihat dari kondisi yang ada di hadapan hidupnya, yang terpapar di dalam hidupnya, tidak ada satu kesempatan pun bahwa apa yang semula dijanjikan Allah itu akan benar-benar terjadi. Tetapi dia katakan imannya tidak menjadi lemah. Ini merupakan satu terobosan yang harus terjadi pada satu iman yang didasarkan pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman yang menerobos melewati segala alam fisik. Demikian yang seharusnya, hukum yang seharusnya terjadi pada setiap anak-anak Tuhan. Kita menyadari bahwa waktu-waktu ini kita diperhadapkan pada banyak persoalan yang seolah-olah tidak pernah berujung. Sampai kapan virus ini selesai? Intimidasi akan penderitaan, ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya, apakah iman kita menjadi lemah karenanya? Tetapi firman Tuhan di sini dikatakan, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Jadi,
imannya tidak menjadi lemah, sekalipun kondisi yang dia lihat sesungguhnya tidak ada dasar untuk dia bisa berharap. Wah. Terus, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Tentu di dalam hati kita, hidup kita, firman Tuhan sudah ditaburkan. Jiwa kita sudah menangkap setiap janji Tuhan yang disampaikan melalui firman-Nya. Tetapi di sini dikatakan sikap Abraham, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya. Ada satu terobosan alam batiniah untuk senantiasa berpegang teguh pada firman, sampai akhirnya janji Allah dalam firman-Nya itu tidak pernah tergoyahkan oleh apapun. Itu adalah hukum ilahi yang seharusnya terjadi di antara saudara dan saya ketika kita mengenal kasih Tuhan. Kita juga melihat misalnya di Ibrani 12 ayat 3, gitu ya. Sekalipun yang menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari orang-orang berdosa, katanya, tetapi ia tetap tekun memikul salib ganti sukacita, agar kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Jadi, bukan saja firman itu yang senantiasa membawa hati kita terus teguh karena janji-janjinya, tetapi teladan agung kita sudah membuktikan dirinya bahwa di dalam hidupnya dia setia kepada firman, karena dia tahu persis bahwa di akhir itu pasti ada kegenapan firman Tuhan. Janji Allah itu tergenapi dalam setiap hidup saudara dan saya. Jadi, saudaraku, mari kita teguhkan, kita kokohkan hati kita untuk terus semakin percaya di dalam iman. Iman kita semakin kita pancangkan dalam kokoh, untuk kita terus percaya bahwa ini pasti terlewati. Ini pasti membawa kita semakin berkenan di hadapan Allah. Setiap hal yang kita kokohkan hati kita di hadapan Tuhan, dianggapnya sebagai satu kebenaran. Jadi kalau kita terus belajar tekun, setia, untuk terus berpegang pada firman Tuhan di sini katakan di ayat 22, itulah kebenaran di dalam hidup kita. Itulah janji kebenaran yang seharusnya terjadi dalam setiap hidup kita. Kita tidak akan dikoyakkan, kita tidak akan digagalkan oleh segala sesuatu yang terjadi di saat ini, tetapi justru hati kita semakin berharap penuh kepada Tuhan. Hati kita semakin dituntun, dibimbing oleh firman Tuhan untuk mencapai kegenapan firman Tuhan yang pasti terjadi dalam setiap hidup kita, saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan, firman-Nya terus teguh menopang hidup kita. Kita tidak dikhawatirkan, tidak digoncangkan oleh kondisi ini, tetapi ketidakpercayaan itu kita semakin lepaskan, dan hati yang percaya penuh pada firman Tuhan itu semakin terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita awali di pagi ini untuk kita mulai berdoa dengan hati yang terus semakin percaya kepada firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam